Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa wa ba'd. Alhamdulillah, sobat KNS yang Allah muliakan, kita bertemu lagi di pertemuan lanjut ya, masih tentang jargon jejak khalifah, yang mana kita kembali mengulas dan melanjutkan sesi kedua daripada perjalanan hidup Khalifah Amirul Mukminin, Khamisu Al-Khulafa'ir Rashidin, Khalifah Ar-Rashidin yang kelima, yaitu Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz ibn Al-Marwan ibn Al-Hakam. Kita lanjutkan sebagaimana yang kemarin kita sampai di tema nubuat ya, kabar gembira dari sang kakek, yang mana kakek beliau yaitu Umar ibn Khattab mengabarkan bahwa kakeknya bermimpi bahwa di antara keturunannya ada yang nanti akan yamlikud dunia ya, akan memimpin dunia, wa yamlauha adlan kama muli ajura ya, kama muli ajura ya, jadi keturunan beliau nanti akan memimpin dunia dengan adil dan menghilangkan kezaliman. Dan wafi wajhihi alamatun, dan pada wajahnya ada tanda bekas luka ya, ada tanda bekas luka. Nah, ini sudah sampaikan bahwa tanda-tanda ini selalu dicari tahu oleh seluruh Bani Umar ya. Ternyata mulai dari Abdullah ibn Umar, anak beliau Salim ya, itu semuanya mencari tahu mana di antara anak-anak mereka yang memiliki tanda luka itu. Ternyata memang tanda bekas luka itu tidak datang dari keturunan Umar yang laki-laki, atau tidak datang dari keturunan Umar yang nasab beliau ya, bukan dari amud, bukan dari tiang nasab beliau, tapi dari cucu putri beliau, cucu beliau yang perempuan, yaitu ananda daripada Sayyidina Asim ibn Umar. Jadi sebagaimana kita tahu kemarin bahwa Sayyidina Umar mendengar pembicaraan antara seorang putri yang salihah ya, yang melarang ibundanya untuk mencampur susu dengan air, sehingga pembicaraan itu menarik Umar, dan kemudian Umar langsung saja mengkhitbah melamar putri itu untuk anandanya yang bernama Asim bin Umar bin Khattab. Sehingga dari pernikahan keduanya lahirlah seorang putri yang kemudian lebih terkenal dengan kunyahnya ketimbang namanya, itu Ummu Asim. Ummu Asim ini kemudian dilamar oleh khirati fityani Umayyah ya, Umayyah ya, khirati fityani Umayyah. Dia dilamar oleh pemuda yang terbaik di kalangan di antara para pemuda Bani Umayyah, yaitu Abdul Aziz ibn Marwan. Jadi di antara kedua ini lahirlah putra yang namanya Abdul Umar ibn Abdul Aziz di Mesir pada saat Amir Abdul Aziz menjabat sebagai gubernur Mesir yang saat itu bermukim di Hilwan atau di Hulwan. Baik, kita lanjut sekarang. Yang kedua ini kita akan bicara tentang bagaimana ya perubahan drastis yang terjadi pada diri Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz ini rahimahullah waradhiallahu anhu, bahwa kalau kita lihat ya, beliau selalu dekat dengan seorang wazir, seorang pendamping beliau yang namanya Raja ibn Haywah. Raja ini bukan raja sih, tapi pendamping dia ketika dia menjadi gubernur Madinah di masa Khalifah Al-Walid ibn Abdul Malik ya. Jadi pada masa Al-Walid beliau diamanahkan menjadi amir atau gubernur di Madinah. Kemudian saat itu beliau memanggil pembantunya. Kemudian beliau bilang apa? Ishtari li qamisan yaliqu bil imarah. Wahai fulan, tolong belikan saya baju dinas ya, pakaian baju yang pas, yang sangat cocok untuk baju yang dipakai selaku seorang gubernur begitu. Maka pembantunya ini kalau nggak salah namanya Raja bin Haywah ya. Jadi yang mendampingi beliau jadi gubernur Madinah ini namanya Raja bin Haywah, juga termasuk orang soleh.
Dan Rojak ini juga nanti yang kemudian juga mendampingi beliau ketika beliau menjadi al-khalifah. Jadi apa kata Raja? Dicarinya di pasar, dibelinya baju. Apa kata Raja? Dibelinya pakaian seharga 500 dinar ya. Ishtaraitu laka khamisan bi khamsimi'ati dinar ya. Dia membeli pakaian untuk seorang gubernur selevel Umar bin Abdul Aziz seharga 500 dinar. Kita bayangkan itu berapa, sahabat KNS yang Allah muliakan, berapa kurs dinar itu ya, kita kalikan aja 4,25 gram. Jadi 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram kali harga emas sekarang 1 gram. Yaitu sekitar berapa jutaan. Kalau kita anggap 1 gram emas itu sekitar 500 ribu, ya kalilah jadi 4,25 ya sekitar 2,5 juta atau hampir 3 jutaan. 1 dinar kali menjadi 500 dinar. Jadi memang miliaran ya. Harga bajunya aja miliaran itu. Kemudian beliau antar baju tadi yang beliau belikan untuk sang amir tadi, sang gubernur, lalu dipegang oleh Umar baju tadi dengan dipegang kainnya tadi. Apa kata Umar? Ma'akhsyanah. Ini kain kok kasar kali begitu. Subhanallah. Ini sudahlah dibeli baju mahal, miliaran. Kemudian apa komentar beliau? Ya, ma'akhsyanah. Ya. Ini kok baju kasar kali ya gitu. Nah, ini sebuah gambaran sikap yang kita lihat memang di awal-awal ya Umar menjadi ketika masih muda ya, masih perlente begitu. Itu memang seorang yang stylish ya, seorang stylish. Ya. Dia juga seorang pujangga ya, karena dia juga menguasai, karena juga kemarin dia kita sampaikan bahwa dia mencintai ilmu bahasa Arab, mencintai sastra, sehingga rata-rata memang zaman itu para penyair itu memang memiliki posisi yang amat sangat strategis di kalangan khalifah, karena mereka hanya sekedar membuat bait-bait pujian untuk khalifah, mereka bisa dapat uang miliaran gitu, bisa dapat 1.000 dinar, bisa dapat 2.000 dinar gitu. Itu hanya membuat beberapa bait pujian untuk khalifah. Walhasil beliau karena anak muda ya, walaupun dia juga diutus ayahnya kemarin belajar di Masjid Nabawi bersama gurunya Salih bin Kaisan, dihukum dengan karena terlambat sholat ya, hanya karena belum selesai disisir oleh tukang sisirnya, kemudian dibotakin rambutnya. Tapi tetap beliau yang namanya psikologi hidup di istana tuh memang merasuki beliau begitu. Glamor ya, bukan glamor sih tapi mewah ya. Ya, pakaian mahal, kemudian bahkan sebagaimana yang diceritakan oleh Dr. Imaduddin Khalil ya. Beliau bilang di beberapa buku sejarah mengatakan bahwa ada para pembantu-pembantu istana ya, para dayang-dayang istana, para anak-anak gadis istana itu menirukan jalannya Umar ya, menirukan style jalannya Umar, maka dikenal istilah al-masyah al-umariyah, jalan style Umar gitu. Dan memang begitulah sosok figur daripada Umar ibn Abdul Aziz di saat beliau sebelum menjadi khalifah, seorang yang hidup dengan bergelimang mewah dan sebagainya, tapi juga beliau walaupun kendati pun hidup di bergelimang mewah, beliau juga seorang yang saleh begitu. Karena kita lihat di saat seseorang, lupa saya namanya, jelas ketika orang ini berkunjung ke Madinah di saat belum jadi gubernur Madinah, itu melihat ma ra'aitu Umar illa wa yumsiku mushafan gitu wa yasuru dumu'ahu. Setiap aku berkunjung ke Madinah, katanya, tidak aku lihat kecuali Umar itu pasti memegang mushaf dan matanya berlinang air mata, mungkin tadabbur Quran begitu. Itu sisi lain daripada Umar bin Abdul Aziz ya. Sisi lain daripada Umar bin Abdul Aziz ya, beliau di samping mewah tapi juga tetap dengan kesolehannya. Sebelum kita lanjut ya, karena ini nanti kita akan lihat bagaimana perubahan drastis atau yang diistilahkan oleh Ustadz Imaduddin Khalil sebagai al-munhana an-nafsi ya, tikungan jiwa
Ya. Karena perubahannya drastis sekali. Ya. Ya. Bahkan seorang tabi'in melihat beliau pasca menjadi khalifah itu amat kontras ketika belum jadi gubernur. Ya. Ternyata memang sahabat KNS yang Allah muliakan, di samping tadi kabar gembira dari ilham dari sang kakek tadi Umar bin Khattab bahwa nanti keturunannya akan memimpin dunia dengan keadilan dan menghilangkan kezaliman, ternyata memang Imam Ibnu Jauzi rahimahullah juga menukil riwayat yang menceritakan bahwa Nabi juga memberikan kabar gembira bahwa nanti ada lelaki yang soleh di akhir zaman. Bukan setelah, akan datang nanti lelaki yang paling soleh yang memimpin zaman itu. Ini diceritakan oleh Imam Ibn Jauzi dalam bukunya ya. Jadi beliau Imam Ibn Jauzi ini membuat buku sendiri ya, khusus memuat tentang biografi daripada Umar ibn Abdul Aziz, yaitu Siratu wa Manaqibu Umar ibn Abdul Aziz nama bukunya. Di sini beliau menceritakan bahwa riwayat bahwa jin pun itu mengetahui kabar gembira daripada kesolehan Umar ibn Abdul Aziz begitu. Karena suatu ketika Umar bin Abdul Aziz ini berjalan di sebuah daerah yang jauh begitu, daerah yang asing begitu, dan kemudian menemukan bangkai daripada ular hitam ya. Kemudian dia turun dari kendaraannya dan dikuburkan ya. Kemudian setelah beliau lalu daripada tempat itu beberapa waktu, kemudian terdengarlah suara ya kharqa begitu. Ya. Suara suara teriakan, tapi tidak dilihat siapa yang bersorak itu begitu. Kemudian Umar berkata, as'aluka billahi ayyuhal hatif. Demi Allah wahai orang yang bertanya, siapa kamu katanya. Nah, jadi suara tadi pun menjawab, ya kharqa. Jadi kharqa ini nama daripada suara ini memanggil bangkai ular yang mati tadi yang dikubur oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Umar nanya kepada suara ini, siapa kamu begitu. Lalu suara ini menjawab, al-hayyatul lati dafantum bimakanin kadza wa kadza. Ular hitam tadi yang kalian kubur, yang antum kubur di daerah tadi begitu, kata suara itu, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku suatu ketika pernah mendengar Nabi bersabda ya. Nabi berkata kepada ular itu ya, ular yang tadi mati tadi, bangkai ular yang tadi mati tadi, itu Nabi pernah berkata kepada bangkai tadi sebelum dia, mungkin ular tadi hidup bersama Nabi gitu ya. Dan Nabi berkata kepada ular itu, yauman ya kharqa, ini namanya kharqa. Nabi bilang ke ular itu, tamuti nabi falatim minal ard, wahai kharqa, kamu nanti akan mati di sebuah tempat jauh yang terasing. Yadfinuka khairu mu'minin au yadfinuka khairu mu'mini ahlil ardi yauma idzin. Subhanallah. Ya kharqa, kamu nanti akan mati di bumi yang jauh, ya nun jauh di sana, kemudian dan jasadmu akan dikuburkan oleh mukmin yang terbaik di zaman itu. Subhanallah. Jadi Nabi sudah memberikan lisensi kepada Umar bin Aziz sebelum dia lahir lagi, bahwa nanti akan muncul mukmin terbaik di zaman itu yang akan memenuhi bumi dengan segala keadilan dan menghilangkan kezaliman. Sahabat KNS yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembicaraan kita tadi tentang perubahan Umar ibn Abdul Aziz ya, dari hidup mewah begitu kemudian dia menjadi khalifah. Ya. Belum ceritakan bahwa beliau suatu ketika dalam riwayat ya, beliau menceritakan
apa namanya karakter beliau ya. Beliau tuh punya karakter yang obsesif ya. Apa kata beliau? Inna li nafsan tawwaqah. Saya ini punya jiwa yang sangat obsesif ya. Ya. Innil tu manzilatan taqat nafsi ila ma ba'daha. Kalau aku sudah memperoleh suatu kedudukan, maka jiwaku terus saja berharap, berambisi untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi daripada itu. Ya. Kata beliau, jiwaku suatu ketika pernah berharap untuk menjadi imarah, ya, menjadi gubernur gitu. Beliau, maka aku dapat, ya, maka dapat diperolehnya harapan itu menjadi gubernur Madinah, ya. Wataqat nafsi ilal khilafah. Kemudian jiwaku pun aku pun berambisi untuk menjadi khalifah, ya. Falamma nituha, ya, maka ketika aku, ini cerita beliau nih, ketika beliau jadi khalifah nih, falamma nituha, ketika aku mendapatkan obsesi itu, menjadi khalifah itu, terwujud harapan itu, apa kata beliau? Taqat nafsi ila jannah. Allahu Akbar. Kenapa? Karena tidak ada lagi kedudukan yang paling tinggi saat itu kecuali khalifah di dunia ini. Ya, itu adalah kedudukan yang paling tinggi, ya. Tidak ada lagi kan kedudukan yang paling tinggi secara politis begitu. Karena memang dimanapun yang namanya khalifah atau presiden itu adalah kedudukan yang tertinggi dalam sosial maupun setempat, ya, di sebuah komunitas begitu. Maka kata beliau apa? Taqat nafsi il jannah, ya. Maka jiwaku pun sangat ingin merindukan surga begitu. Jadi wajar kemudian beliau ayat terakhir yang beliau lafazkan sebelum menghembuskan nafas terakhir adalah dalam surat Al-Quran, yaitu tilkad darul akhirat naj'aluha lil ladzina la yuriduna luwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Allah Akbar. Itulah negeri akhirat Allah sediakan untuk orang-orang yang tidak sombong di muka bumi, dan kebaikan yang ending kebaikan atau kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sahabat kalian yang Allah muliakan, jadi beliau mengalami tikungan, ya. Tadi kita lihat bagaimana beliau begitu mewahnya di saat jadi gubernur Madinah ketika menjadi khalifah, ya. Suatu ketika beliau panggil Raja tadi, pendampingnya, wazirnya begitu. Ya Raja, ishtari li qamisan yaliqu bil khilafah. Wahai Raja, tolong belikan aku pakaian yang pantas untuk seorang khalifah begitu. Ya, karena Raja ini tahu bagaimana perubahannya Umar bin Abdul Aziz ini, sangat zuhud sekali begitu, sehingga beliau pergi ke luar dari istana dan belanja membelikan pakaian seharga 5 dinar. 5 dinar. Coba bayangkan, di saat beliau jadi gubernur, dibelikan pakaian seharga 500 dinar. Nah, ketika menjadi khalifah, Raja inisiatif membelikan pakaian seharga 5 dinar. Ya, 5 dinar itu enggak kurang daripada 8 jutaan lah, atau 10 jutaan begitu. Kemudian diberikan kain itu kepada sang khalifah. Apa kata beliau? Dipegangnya pakaian itu, apa kata? Ma'alyanah. Subhan, apa tuh? Ini pakaiannya halus sekali begitu. Ini pakaian halus sekali kainnya, subhanallah. Yang 500 dinar beliau anggap akhsyanah, kasar sekali. Ya. Sedangkan yang 5 dinar beliau anggap sangat lembut sekali, subhanallah. Bayangkan bagaimana perubahan drastis yang beliau alami dalam kehidupannya. Ya, konon ceritanya bahwa beliau tidak menggunakan istana Bani Umayyah dalam memerintah ketika beliau jadi khalifah. Malah beliau ketika menjadi khalifah itu menggunakan rumah datuknya Umar bin Khattab sebagai pusat pemerintahan beliau saat itu. Nah, ini contoh yang bisa kita
selami sahabat Anas yang memuliakan ini hampir tidak pernah ada lagi orang seperti ini ya, yang bisa dalam waktu singkat bisa mereformasi negara dari yang bobrok sampai kepada puncak kejayaannya ya hanya berselang dalam sampai 3 tahun. Baik, mungkin demikian sahabat yang Allah muliakan terkait bagian kedua daripada Umar bin Abdul Aziz ini. Nanti kita akan lanjutkan bagian berikutnya yang lebih menarik lagi tentang sosok daripada Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.